Halo semuanya, balik lagi sama Arsel Rehan dan kawan-kawan. Jadi hari ini aku mau nunjukin gimana caranya kita ngolah pakai PPK. Nah, oke. Jadi sebetulnya di dalam fotogrametri itu eh, kalian bisa pakai RTK, bisa pakai PPK, atau nggak bisa pakai bisa nggak pakai keduanya. Nah, kalau kalian nggak pakai keduanya, kalian tentu saja butuh yang namanya GCP. Nah, kalau kalian pakai RTK atau PPK, kalian bisa mereduksi GCP, tapi kalian tetap harus pakai GCP. Setidaknya itu bisa mereduksi jumlah GCP kalian. Nah, bedanya apa RTK sama PPK? RTK itu koreksi koordinatnya yang diperoleh dari si drone itu dilakukan secara langsung dengan syarat base kita harus berdiri di suatu benchmark atau suatu titik yang telah diketahui koordinat posisinya. Sedangkan kalau PPK, kita melakukan koreksi itu setelah pengukuran. Nah, BM atau titik berdiri base-nya itu nggak perlu harus langsung diketahui dulu koordinat posisinya. Tapi bisa kita olah nanti dari hasil Renix yang kita peroleh. Oke. Nah, ini salah satu software untuk melakukan PPK, namanya itu Red Toolbox. Pertama-tama kita ke PPK dan geotagging di sini. Nah, di sini kita pilih drone kita. Drone-nya apa? Karena aku pakai Mavic 3 Enterprise, kita pilih ini. Lalu koreksinya itu PPK. Tingginya itu kalian bisa milih geoid, bisa ellipsoid. Nah, kalau kalian milih geoid, kalian harus masukin model geoidnya. Nah, di sini aku mau nyontohin pakai ellipsoid. Kita pilih ellipsoid. Nah, selanjutnya kita harus memasukkan data foto kita. Nah, data foto kita ini, bentar, kita cari dulu data. Ini data. Nah, di sini tuh kita harus masukin folder yang isinya foto sama eh, GNS log GNSS kita. Nah, kita masukin di sini. Nah, sebetulnya isinya itu ada apa aja sih? Nah, isinya itu kurang lebih harus ada foto, foto hasil pengukuran kalian. Terus itu harus ada ppk.nav, .ops, .bin, sama timestamp dan timestamp event. Nah, ini tuh apa? Jadi timestamp ini eh, nunjukin pada jam berapa, waktu berapa si kamera nge-trigger. Sedangkan PPK ini yang nav, ops, dan bin ini data GNSS-nya. Nah, kurang lebih 6 ini harus ada. 6 atau 5 ini harus ada ketika kalian melakukan PPK dalam satu file yang sama. Jadi ada foto sama ada data-data ini, timestamp sama GNSS-nya. Oke. Nah, setelah data fotonya masuk, selanjutnya kita menuju ke rover. Nah, di rover ini, nah di rover ini kita masukkan data trigger file. Trigger file itu yang biasanya belakangnya MRK. Nah, kemudian kita masukkan data rovernya. Data rovernya berupa data rover observasi. Lalu kita load di sini. Nah, di sini katanya ada 165 foto diambil pada 2023, tanggal 6, bulan 6, tanggal 28, jam 2.24. Terus selesai jam 2.35. Setelah kita masukkan rovernya, kita masukkan base-nya. Di sini kita masukkan koordinat base kita. Nah, ini kita masukkan data observasinya. Lalu di sini kita juga masukkan data navigasinya. Nah, sebetulnya base ini bisa kalian gunakan base yang kalian berdirikan sendiri atau kalian menggunakan course. Nah, sebetulnya baiknya itu kalian menggunakan base yang kalian berdirikan sendiri. Kenapa? Karena kalau kalian mendirikan base sendiri, itu jaraknya relatif dekat dengan rover kalian atau si drone kalian. Karena daerah kurang lebih daerah atau radius yang bagus untuk melakukan PPK itu kurang lebih 15 kilometer. Kalian bisa paksakan sampai 20 kilometer, tapi itu kurang bagus. Nah, kebetulan database ini
itu menggunakan course yang jaraknya 70 kilometer, sehingga hasil datanya pasti gak akan terlalu bagus. Nah, lalu di sini kita masukkan koordinatnya secara manual, latitude-nya berapa, longitude-nya berapa, sama ketinggiannya berapa. Karena aku menggunakan course, aku bisa nyari informasinya. Nah, di sini kita punya informasinya. Nah, tapi karena ini belum dikonversi, aku harus konversi terlebih dahulu. Cara konversi, cara konversinya gimana? Sebetulnya kalian bisa pakai apa aja bebas. 10, 10, 9,306, 30467, 30467. Nah, di sini kita tinggal lakukan kalkulasi biasa. 10.169.2513. 10.169.2513. 2513. Itu untuk latitude-nya. Untuk longitude-nya kita masukkan 123, 35, 48, 55, 42, 48, 5, 55, 42. 123, 59, 596, 123, 596, 821, 821. Terus kita masukkan tingginya 107,377, 107,377. Saya sudah masukkan base koordinatnya. Nah, selanjutnya kita bisa lanjut klik output di sini. Nah, outputnya itu bisa apa aja? Kalian bisa mendapatkan output dari beberapa pilihan ini, tetapi yang kalian perlukan cukup PDF report, text file, sama Agisoft. Nah, setelah itu kita lakukan run dan generate output. Nah, di sini itu kita bisa ngelihat ada fix, ada float, sama ada rest. Nah, fix itu jumlah data yang solusinya terpecahkan. Float itu untuk yang tidak terpecahkan. Dan rest itu yang tidak ada hubungannya sama sekali. Jadi data pengamatan sama data rover kalian itu gak ada hubungannya sama sekali. Nah, karena ini si datanya ini, si course-nya ini cukup jauh, sekitar 70 kilometer, sehingga data float-nya menjadi banyak seperti ini. Makanya kalau kalian ingin melakukan pengukuran PPK, alangkah baiknya kalian menempatkan base di dekat daerah pengukuran kalian. Karena jarak bagusnya itu kurang lebih 15 kilometer. Sekarang kita tunggu proses pengolahan ini.
Nah, di sini kita mendapatkan 54.000 data yang fix dan 49.000 data yang float. Nah, ini kurang baik sebetulnya. Di sini juga kita bisa melihat data pengukuran kita bagaimana. Oke. Nah, ini kita bisa ngelihat nih data-data mana aja yang float dan yang fix. Foto-foto yang mana. Nah, setelah ini kalian akan mendapatkan file berupa Red Toolbox output. Nah, di sini kalian udah punya eh, data-data data-data laporannya. Nah, kalau kalian ingin menggunakannya untuk pengolahan, kalian bisa lakukan import foto seperti biasa. Nanti sebelah sini kalian bisa import reference. Dari mana? Dari hasil dari hasil pengukuran kita tadi yang red toolbox. Nah, raw text masukkan. Oke. Mulainya dari label 2, row 2, latitude, longitude, altitude. Udah benar. Oke. Nah, ini sudah koordinat yang kita punya ini sudah dalam koreksi PPK. Nah, nanti kalian bisa mulai olah dari sini. Seperti biasa, nanti untuk pengolahan fotonya sudah ada dibuatkan oleh Bapak Wildan. Kalian bisa cek aja di video yang lain. Oke, terima kasih kawan-kawan. Sekian.